Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap pencegahan penyebaran COVID-19, komunitas jurnalis 4x4 bekerja sama dengan beberapa perusahaan, lembaga sosial, dan juga komunitas yang menggelar bakti sosial berupa pembagian alat pelindung diri APD kepada tenaga medis yang bertugas di sejumlah rumah sakit, puskesmas, dan lembaga kesehatan lainnya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan bagaimana kiprah para jurnalis yang hobi berpetualang dengan mobil berpenggerak 4 roda, sekaligus aktivitas sosial mereka selama ini. Kita telah terhubung melalui telepon bersama dengan Mas Joko S. Utama, selaku Ketua Jurnalis 4x4. Halo, selamat malam Mas Joko. Selamat malam Mas Edi. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Baik, Mas Joko bisa sedikit dijelaskan tentang komunitas 4x4 ini, bagaimana bisa terbentuk dan sejak kapan ini, Mas Joko? Oke Mas, jadi jurnalis 4x4 ya kalau orang bilang ini kan rata-rata kan teman-teman jurnalis semua yang tergabung di dalamnya. Nah, awal ceritanya terbentuknya ini kan dari awalnya sih dari beberapa teman-teman pendahulu saya, senior saya, itu kan pada kesempatan tuh main di suatu tempat dan cuma berempat mobil. Nah, waktu itu kan ada yang kameramen, ada fotografer, ada wartawan cetak juga. Pada saat yang bersamaan ngumpul dengan hobi yang sama, dengan hobi dengan naik jeep lah, mobil 4-wheel drive. Nah, dari situ omong-omong ini, omong itu sampai cekikan kita, ya udah kita bentuk aja nih jurnalis 4x4, toh kita semua ini kan pada wartawan, pewarta, atau jurnalis. Ya akhirnya tercetus itu dan tanggal terbentuknya itu kan tanggal 8 Oktober 2008, dalam waktu itu di Sentul juga nih di sekitar Hambalang sini. Pada saat bersamaan juga kita ngadain baksos waktu itu. Nah, dari situlah kita terbentuklah jurnalis 4x4 ini, Mas. Baik, jadi dari tahun 2008 ya Mas Joko, jurnalis 4x4 ini sebagai komunitas profesi yang memiliki hobi yang sama seperti itu dan bergerak untuk melakukan aksi-aksi sosial. Dan sejauh ini hingga sudah waktu yang sangat lama dari berdirinya komunitas ini, seperti apa hingga saat ini yang sudah dilakukan? Mungkin bisa sedikit diceritakan, Mas Joko. Dari tahun 2008 itu kita awalnya pertama pembentukan itu sekalian baksos, itu kita ke daerah Bojonggede, tepatnya itu di daerah Sentul. Itu kan kalau sekarang tempatnya itu udah di Kepangkas, itu jalur untuk jalan. Rencananya sih kemarin tuh katanya jalan ke Puncak 2, tapi sampai sekarang juga masih tanah lumpur dan lain-lain, berbatu. Di situ kita baksos. Setiap kita lewatin main pasti selalu mengadakan baksos. Tahun berikutnya kita ngadain hitanan massal di daerah masih sekitar Bojonggede juga. Nah, itu antusias warga yang kita sunatan massal juga banyak. Terus kita bantu kesehatan sekitar yang kita lewatin, hingga terakhir hari ini tadi kita juga melakukan baksos ke rumah pesantren, pondok pesantren. Jadi tepatnya di desa Cita Gulung di Kecamatan Babakan Madang. Kita tadi menyerahkan 40 Al-Quran buat pesantren yang memang habis kena banjir dan banyak yang perangkat untuk ibadahnya itu kena banjir. Jadi ya kita bantu sementara baru Al-Quran. Untuk berikutnya nanti kita mungkin pelan-pelan kita membangun fisiknya, mungkin ya dindingnya, lantai, sekalian kan mau bikin musola juga ya. Kita iuran dari teman-teman sama menggandeng sponsor, gitu Mas Adi. Baik, mungkin dari sekian banyaknya aksi sosial yang pernah dilakukan Mas Joko dan teman-teman ini, ada tidak yang paling berkesan tentunya selama ini? Yang paling berkesan sebenarnya kita sudah merencanakan, ayo kita hari ini tanggal sekian kita ngumpul ya, kita ngadain waktu itu mau camping ceritanya ya. Setelah baksos kita kan kadang-kadang juga ngumpul-ngumpul gathering sama keluarga masing-masing. Oke, udah kita sepakati hari H, tanggal B. Begitu mau berangkat, tiba-tiba ada peristiwa. Waktu itu adalah penangkapan teroris di suatu tempat. Nah,
udah mau siap berangkat, ya begitulah, bubar. Akhirnya si A liputan ke sana, si B ke sini, akhirnya ketemunya juga di tempat yang sama, tapi bukan acara camping atau baksos, tapi liputan. Nah gitu, itu yang membuat, ya kalau orang biasanya kejadian apa yang bikin ini, ya itu kejadian paling seru kalau kita bicara di sini, karena teman-teman di sini kan jurnalis semua, jadi susah untuk menyatukan waktu dan jam atau hari yang tepat itu untuk ngumpul. Ya kalau mau jalan ya berapa orang jalan, ya udah jalan. Nah, nanti siapa yang bisa nyusul, atau kalau untuk semuanya yang aktif sekarang kan sekitar 40-an member. Ya, kumpul semuanya itu ya bisa terjadi mungkin 3 tahun sekali baru bisa ngumpul bareng, itu pun kondisi aman. Dan aman pun kita juga was-was nih, jangan-jangan kantor nelpon buat liputan ke sini, ke sana, liputan ini, liputan banjir, liputan bencana, dan lain-lain. Itu Mas yang bikin paling terkesan. Kalau yang lain kan terkesannya prestasi ini, enggak, kita terkesannya yaitu kita udah ngumpul, batal. Nah, itu yang... Baik, lebih kepada kebersamaan dan juga semangat untuk membantu bersama ya Pak Joko. Mas Joko, dan Mas Joko ini terkait dari hal ini juga seperti apa sih misalnya kerjasama dari BNPB dan Tim SAR mungkin dari komunitas Mas Joko ini? Kalau untuk kerjasama sama BNPB, Tim SAR, kita sifatnya koordinasi. Jadi kita koordinasi, kita membantu untuk di lini yang paling bisa kita jangkau. Kalau untuk SAR di laut kan mungkin nggak mungkin. Nah, kita paling yang mendekati yang ini sebagai support car. Jadi sebagai kayak transporter, misalkan ada di sini perlu kendaraan yang memungkinkan 4x4. Nah, kita siap. Kita udah koordinasi dengan BNPB apa Tim SAR. Nah, kita udah menggalang, udah berjalan. Setiap ada kejadian kita pasti selalu mendekatkan diri dengan mereka, koordinasi dengan IOF juga. IOF kebetulan kan jurnalis 4x4 itu kan di DKI. Saatnya. Dan di bawah kendali IOF Pemda DKI ya. Kita selalu koordinasi. Misalkan IOF perlu kendaraan ini untuk bantuan, misalkan kayak kemarin di posko di Tanjung Priok. Nah, ini kurang kendaraan nih buat ngambil tabung untuk penyelam membahas ini ya, kita siapkan. Nah, pasti kita ya bisa kita untuk membantu yang kita mampu Mas. Jadi bukan kita ke laut kita bisa, enggak. Kita yang mampu apa kendaraan, ya udah kita kendaraan. Nah, pasti itu bermanfaat. Paling itu aja. Baik, Mas Joko, terkait dari pandemi ini khususnya banyaknya masyarakat yang terdampak COVID-19 dari komunitas jurnalis 4x4 ini, apakah ada pernah melaksanakan seperti bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, Mas Joko? Ya, kebetulan dari pas 2020 itu kan kita vakum untuk acara baksos yang sifatnya kayak bencana, dan ini sebenarnya bukan vakum sebenarnya. Nah, itu kita konsen ke COVID. Waktu itu kita membagikan APD ke beberapa rumah sakit di Jakarta, bahkan ada yang dari ke luar Jakarta, itu ada di Gunung Kidul, ada di Magelang, ada di Pandeglang, ada di Bogor, semuanya kita bagi. Kita bagi ke tim medis, bahkan sampai ke tim yang berhubungan langsung dengan mayat ya. Waktu itu kita bantu ke Palang Hitam juga, kita kan lebih ke ngangkutin mobil jenazah ya. Alhamdulillah dari kepedulian teman-teman itu kita tampung ya, akhirnya ya lumayan lah untuk membantu mereka pada saat masih langkanya APD yang diperlukan. Nah, untuk sekarang ini kan udah pemerintah mungkin udah lebih peduli, udah lebih siap untuk APD itu udah siap. Walaupun misalkan diminta sekarang pun besok udah keluar. Kalau yang awal-awal itu kan minta sekarang, jangankan sekarang, detik ini aja kita masih pakai jas hujan dan lain-lain gitu Mas Adi. Baik, Mas Joko S. Utama, terima kasih atas kesempatan untuk berbincang malam hari ini. Semoga teman-teman dari jurnalis 4x4 sehat selalu dan tetap semangat dalam berbagi untuk sesama juga. Terima kasih Mas Joko, selamat malam. Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu Mas Adi.